Jadi gini, kalau saya melihat ya kalau dalam bisnis coaching saya itu framework bisnis coaching saya itu ada step-stepnya. Yang paling awal itu fundamental ya, tahap-tahap awal sebagai dasarnya gitu ya. Fondasi utamanya dulu yang harus dibangun. Ya, yang pertama ya visi yang kuat gitu ya. Mindset di sini termasuk sih. Bayangin, bisnis teh Bogor yang dulunya cuma dari warung ke warung sekarang sudah bisa tembus ekspor. Klaster susu yang di Ponorogo yang dulunya cuma kecil-kecilan sekarang udah bisa produksi besar-besaran. Nah, bahkan UMKM kuliner pun udah punya pasar di luar negeri. Semua itu bukan sulap. Ada pola, ada pendampingan, dan ada strategi yang jalan. Tapi di balik transformasi bisnis kayak gini, coaching bukan cuma penting, tapi jadi penentu. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Coach Adis tentang peran bisnis coaching dalam membantu UMKM naik kelas, nembus pasar global, dan yang paling penting, siap secara sistem, bahkan bukan cuma semangat. Halo Coach. Halo, Apa kabar nih Coach? kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nih Coach, banyak yang mikir kalau misalnya UMKM sukses itu cuman perlu modal. Tapi dari kasus-kasus yang tadi saya sebutin, terlihat ada proses pendampingan dan pengembangan. Apa sih sebenarnya peran coaching itu dalam mentransformasi UMKM kecil yang jadi bisnis siap ekspor? Oke, jadi peran coach itu banyak ya. Iya. Tentu diawali dari hal-hal fundamental dari menjalankan bisnis. Ya, terutama dari jadi gini, kalau saya melihat ya kalau dalam bisnis coaching saya itu framework bisnis coaching saya itu ada step-stepnya. Yang paling awal itu fundamental ya, tahap-tahap awal sebagai dasarnya gitu ya. Fondasi utamanya dulu yang harus dibangun. Ya, yang pertama ya visi yang kuat gitu ya. Mindset di sini termasuk sih. Ya, jadi kalau misalnya visinya itu cukup kuat dan jauh gitu ya, dan sampai ke dan siap untuk ekspor gitu ya, atau global, itu tentu akan mempermudah gitu ya, akan bisa menunjang. Tapi kalau mindset atau visinya itu terbatas untuk lokal aja, atau sekedar supaya berbisnis itu supaya apalah ya, supaya yang penting kita Untung bisa aja makan gitu. gitu. Mungkin orang berbisnis awalnya gitu ya. Ya supaya dapur ngebul gitu kan. Ya kan kalau punya visi sampai segitu aja ya ngeboro-boro mikirin ekspor gitu ya. Yang penting laku aja Mikirin gitu, Coach. bisa ke keluar kota aja mungkin bagus gitu ya. Oh, oke. Gitu ya. Tapi visinya dari awal harus yang besar dulu nih gitu ya. Siap dulu gitu. Kemudian baru yang fundamental juga tentang produknya nih. Produknya sendiri apakah apa ya, nggak usah yang kualitasnya wow dulu deh, yang penting konsisten dulu nih dalam kualitasnya ya, dan Kualitas konsisten dalam produknya gitu ya. Kalau misalnya teh tadi contoh ya Dari segi rasa dari itu segi harus rasa konsisten. setiap cupnya itu rasanya konsisten, nggak stabil nggak gitu kan ya. Nggak mungkin, nggak perlu rasanya yang wow dulu kan, ya teh gitu Iya. rasanya ya. Mungkin yang wow itu kalau ada rasa-rasa buahnya, rasa-rasa apa, tapi nggak, rasa tehnya sendiri lebih konsisten dulu nggak nih gitu ya. Dari sisi rasanya, ukuran volumenya segala macam udah, ini brand apa ya, kemasannya itu konsisten nggak, itu dasar dulu tuh. Dan dasar-dasar juga terkait dengan bagaimana mereka bisa mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Banyak sekali sih dasar-dasar yang lainnya ya. Nah kemudian barulah nanti merambah sampai ke yang tahap berikutnya, yaitu ceruk pasar gitu ya. Apakah bisnis mereka itu sudah punya ceruk pasar yang apa ya, yang sesuai dan sudah targeted gitu ya. Nah disinilah sudah mulai dari sisi kualitas, dia sudah punya unique selling proposition yang berbeda gitu ya. Sama-sama teh sih, dengan produk teh yang kemasan lainnya, bedanya keunikannya apa? Ceruk pasarnya ke siapa? Target marketnya ya. Apakah ke anak-anak, ke remaja, dewasa, apa ke mana, level kalangan menengah ke berapa gitu ya. Mungkin apalah yang menjadi apa ya, ceruk pasar yang ini. USP dan ceruk pasar ini kan akan menentukan nanti arus kas yang kuat, yang stabil, dan sudah tidak bersaing lagi dari sisi harga, karena sudah ada nih pembeli yang pasti gitu ya. Nah kalau udah itu, kalau mau mulai berpikir skala global, harus masuk ke tahap berikutnya,
memikirkan tentang SDM dan sistem gitu ya. SDM-nya udah harus dipikirkan nih, ya sistem itu perlu SDM itu perlu sistem yang jelas juga gitu. Jadi dua-duanya ini saling pengaruh nih gitu Saling ya. berhubungan gitu. Saling berhubungan. Ya, SDM itu tujuannya untuk menjalankan sistem yang bisa meleverage atau menjadi daya ungkit. Bukan sistem yang repotin, tapi sistem yang untuk mempermudah proses gitu ya, lebih meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas kualitas produk, ya bisa meningkatkan kualitas kapasitas produksi kah, tapi juga efisien dan dikerjakan oleh SDM yang berkualitas juga gitu kan. Nah, kalau udah sampai keempatnya ini tahap apa sih? Keempat tahap ini itu sebetulnya udah siap untuk skala ekspansi atau global lah, atau mau ekspor lah, atau scalable yang gimana gitu ya. Jadi emang dari awal tahapan-tahapannya itu gak bisa langsung gitu ya. Jadi ya bukan hanya modal ya. Jadi orang mikir ya yang penting bisnis ada modal. Walaupun modalnya ada, dapat duit nih, tiba-tiba ya jatuh dari atas ya 1 triliun jebret gitu. Kalau misalnya mindset bisnisnya nggak ada atau begitu-begitu aja, jangan-jangan duit itu hilang untuk konsumsi pribadinya atau yang nggak jelas juga dipakainya gitu kan. Akhirnya nanti ngeluh lagi gitu, nggak ada lagi modal gitu. Padahal ada, tapi karena dipakai tidak dengan rencana yang jelas gitu ya, tidak dengan dipakai untuk tujuan yang jelas. Kenapa nggak dipakai dengan tujuan, nggak punya rencana yang jelas dan tujuan jelas? Mindsetnya juga nggak jelas gitu. Berarti lagi-lagi mindset yang harus dikuatin dulu. Iya betul. Nah, sering sekali nih coach, UMKM tuh stuck karena cuma sibuk ngurusin operasional harian. Menurut coach, mindset dan struktur seperti apa sih yang bisa dibangun supaya mereka bisa scale up, bukan cuma sekedar survive aja gitu coach? Iya. Jadi gini, kalau mindset apa yang ini ya, yang supaya bisa scale up ya. Mungkin mereka harus punya mindset bahwa sekarang mereka itu bukan lagi harus mengerjakan operasional. Mereka yang mindset sebagai leader atau pemilik di situ, ya. Mindset yang kalau saya umpamakan adalah mereka tidak lagi menempatkan dirinya sebagai bagian utama dari suatu spare part mobil. Kalau spare part mobil itu nggak ada, mobilnya berhenti, mesinnya mati gitu ya. Kalau ownernya nggak ada, bisnisnya nggak jalan. Ya, coba aja pikir. Sekarang kalau saya sekarang nggak ada nih, sekarang saya liburan sebulan, apakah bisnis saya tetap jalan? Kalau misalnya bakalan berhenti, berarti dia masih terlibat secara secara operasional di situ. Yang mana itu udah nggak boleh sebetulnya. Mindsetnya dia sebagai leader, dia harus bangun sistem, bangun SDM, gitu. Jadi tadi nyambungnya ke sistem ya. Jadi bangunlah sistem yang dari yang sederhana dulu. Ya nggak perlu, karena jangan nunggu dulu nih. Nanti aja kalau udah siap, kapan udah siap. Sistem itu harus jalannya juga berbarengan gitu ya, dengan pertumbuhan bisnis. Setiap kenaikan bisnisnya meningkat 10%, sistemnya juga ditingkati sedikit demi sedikit. Dari mulai yang sederhana dulu deh, SOP dulu gitu kan. Yang jelas struktur pembagian kerjanya udah jelas dulu. Owner tahu nih, untuk menjalankan bisnis ini saya butuh karyawan berapa, butuh pekerjaan mereka tuh harus ngapain aja, itu dulu deh gitu. Terus tahu detail-detailnya. Kemudian standar kerjanya harus kayak gimana, dan terus berkembang sedikit demi sedikit. Jadi nggak harus yang langsung masif juga gitu ya. Jadi sesuai dengan pertumbuhan organik dari bisnis itu sendiri. Oke, menarik banget nih. Kalau misalnya tadi kata Coach Adit, si leader ini tuh harus bisa kayak memperkerjakan SDM-nya gitu kan Coach. Jadi kalau si leadernya nggak ada, bisnisnya harus tetap jalan. Nah, banyak nih kayak leader-leader gitu yang masih kurang percaya sama karyawan. Nah, cara bangun trust-nya itu gimana tuh, Coach, ke karyawan? Cara bangun trust kepada karyawannya, gitu ya. Ya, kita harus tahu dulu dia nggak percayanya karena hal apanya nih, gitu ya. Apakah dari sisi kualitas karyawannya, kompetensi karyawannya, dia nggak percaya, gitu ya. Biasa juga business owner itu merasa, wah karyawannya nggak akan sanggup mengerjakan seperti yang dia kerjakan. Ya, berarti dia mindsetnya harus bisa menerima bahwa hasil kerja seseorang itu nggak bisa dibuat sama dengan dia gitu loh. Yang penting bagus, yang penting harus ditetapkan standar yang jelas juga gitu loh. Selama karyawan itu bisa memenuhi standar yang ada, ya, yang dia tetapkan,
ya itu berarti dia harus mulai percaya gitu kan. Nah, menetapkan standar ini juga harus yang masuk akal juga ya, bukan standar yang super sempurna yang seperti dia harapkan gitu kan. Karena kalau misalnya dia berharap standarnya sempurna seperti yang hasil kerja dia, nggak mungkin dia menemukan orang yang bisa mengerjakan gitu kan. Dia harus menemukan orang yang sama persis dengan dirinya, kan nggak mungkin. Iya, nggak bisa 100% sama. Nggak bisa 100% sama, orang kan hanya satu unik ya gitu. Mungkin dia juga melakukan kesalahan-kesalahan gitu kan. Padahal gitu ya, tapi dia nggak ngerti itu, dia pengennya yang perfectnya gitu, ya nggak mungkin juga gitu. Oke. Ya jadi paling nggak tetapkan standar yang masuk akal ya, dan kemudian latihlah karyawan agar bisa mencapai standar tersebut. Ya udah, berikan kewenangan dan keleluasaan mereka untuk berinovasi sendiri gitu. Oke deh. Nah, balik lagi nih coach, kita bicarain UMKM yang mau naik kelas dari sisi coaching. Apa 3 hal yang penting atau krusial yang harus mereka miliki dan sebelum bisa bersaing secara global? 3 hal yang krusial nih coach. 3 hal krusial Dari sisi coaching Dari agar sisi coaching. UMKM itu bisa secara global. Baik. Pertama, mindset lagi ya, Oke. fundamental bisnis tadi ya. Yang salah satu di dalamnya itu yang paling penting adalah mindset, visi yang kuat. Oke. Ya, itu coaching itu sangat membantu ya untuk memperkuat visi dan mindsetnya si owner itu sendiri. Ya, sebelum coaching hal-hal lain, mindsetnya dulu gitu ya. Kemudian baru mindset yang setelah mindset kuat, baru bikin strategi untuk yang jelas, membangun strategi yang jelas agar mencapai tujuannya. Ya berarti setelah mindset, goalnya dulu harus kuat. Oke, Gitu. berarti ya habis mindset harus punya goals yang Goal jelas. yang kuat, yang nggak hanya yang hanya jangka pendek ya, Iya. sekedar supaya bisa makan gitu. Oke. Lanjut coach. Tapi goalnya yang harus jangka panjang dan besar. Oke. Oke. Saya ingin suatu saat nanti bisnis saya ini bisa ekspor ke Kutub Utara misalnya gitu. Atau bisa dinikmati oleh seluruh anak-anak Indonesia gitu kan. Nah, dari disitulah bikin strategi kan, Iya. coaching itu ya. Dari situlah baru nanti pikirkan bagaimana marketnya, target marketnya, USP-nya harus kayak gimana, ya sistemnya yang harus kayak gimana, dan seterusnya itu akan mengikuti gitu. Kayak diawali dari mindset, visi dan goal yang kuat. Oh, berarti mindset, visi, dan goals yang kuat. Oke nih, menarik banget kan untuk para UMKM yang mau ekspansi secara global. Perlu kalian ingat nih, ada 3 yang penting, yaitu mindset, visi, dan goals yang jelas. Oke, sekian dari saya Diana. Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.